Oke, Sobat Jejak 98, hari ini kita ketemu lagi di informasi terkait dengan pembangunan puskesmas di Kabupaten Minahasa Selatan. Tapi sebelum informasi ini kami kedepankan, pemirsa jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Oke, selamat siang Pak Junaidi. Pak Junaidi, saya ingin bertanya terkait dengan pembangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ada berapa puskesmas yang sekarang kita dua? Sementara dua, Tengah sama Tetapaan. Nah, pembangunan kedua, apakah sudah selesai kedua-duanya? Sampai dengan tanggal 31 Desember progres pekerjaan 67 dan 75%. Untuk 75 untuk Tetapaan. Iya. Yang 67 di Tengah. Oke, nah sejauh ini dengan kemudian pekerjaan yang baru dilakukan sementara, kontraknya berakhir pada tahun anggaran Desember. Nah, apa yang dilakukan dalam rangka pengabaian atas kontrak yang mereka lakukan? Kemudian apa saja yang harus diikat terkait dengan bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu? Jadi pada prinsipnya berdasarkan kontrak kita yang sesuai dengan peraturan presiden. Jadi di situ orang memberikan kesempatan karena melihat peluang bahwa pekerjaan itu akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu kita memberikan peluang, memberikan namanya adendum kontrak, pemberian kesempatan. Nah, berdasarkan peraturan presiden, pemberian kesempatan itu bisa lewat tahun anggaran. Dia 50 hari, Pak. Nah, tetapi untuk pembayarannya nanti kita lihat dianggarkan di APBD perubahan. Artinya untuk pekerjaan sekarang, jadi antara realisasi pembayaran dan pekerjaan fisik jauh fisik lebih tinggi dari dana yang sudah dibayarkan. Oh iya, jadi artinya begini, pekerjaan yang selesai berdasarkan kontrak itu aja yang dibayarkan, tetapi kemudian yang lewat itu akan digunakan dengan alokasi anggaran baru pada APBDP atau? Iya, dibayarkan pada anggaran perubahan, karena kan anggaran APBD Induk Minsel kan sudah so diketukan, berarti kurang nanti dia masuk di perubahan. Di perubahan yang berikut. Jadi bukan pada tahun anggaran Induk 2022 ini. Oke. Nah, terkait dengan misalnya dia hanya setelah 50 hari dia tidak dapat selesai. Nah, apakah pihak PPK akan menghentikan melakukan take off atau seperti apa dan kemudian akan melakukan apa itu? Jadi pada prinsipnya sesuai dengan surat perjanjian, ketika diberikan kesempatan, kalau tidak selesai berarti akan ada sanksi yang akan diterapkan, walaupun memang untuk pemberian kesempatan itu penerapan denda keterlambatan sudah berjalan, Pak. Tapi kan begini, ketika dia sudah sampai 50 hari di mana dia tidak dapat menyelesaikan, apakah ada take off kemudian melakukan tender ulang untuk kelanjutan pekerjaan pada kontrak yang lain? Nanti saya kan sebagai PPK ada pimpinan. Jadi setelah selesai itu saya laporkan ke pimpinan. Nanti dari situ walaupun di adendum itu sudah disampaikan di poin terakhir bahwa jika tidak selesai akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi ada ketentuan yang mengatur mengenai take off itu. Itu maksud saya begini, ketika sudah diberikan kesempatan tetapi dia tidak menyelesaikan, itu kan biasanya PPK punya hak untuk melakukan penghentian pekerjaan dan melakukan tender ulang. Nah, itu apa akan dilakukan bila ini terjadi?
semoga tidak dilakukan, Pak. Semoga kita kan masih berharap semoga, tetapi kalau memang nantinya rekomendasi BPK yang akan turun minggu depan dia stop, kita bayar sampai dengan hasil pekerjaan, dan setelah itu sisanya ditenderkan di APD Perubahan, saya akan mengikuti langkah itu. Oh, jadi bahwa akan ada langkah BPK juga untuk melakukan koreksi atas pekerjaan yang ada berdasarkan rekomendasi dari BPK, itu yang akan dilakukan tanpa memang ada aturan-aturan yang mengikat terkait dengan penghentian pekerjaan dan tender ulang. Tetapi ada aturan yang mengikat itu, tetapi kan ya DP cerita kasar, dan orang kan masih manusia biasa, belum ada yang sempurna. Setidaknya ketika ada masukan dari tinjauan segi hukum dari pihak-pihak terkait, ya orang katu mesti DP nama saling melengkapi, sama bos bilang orang berdiskusi. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bahwa ada lintas sektoral yang kemudian terlibat di dalam penyelesaian ini, baik dari kajian secara hukum maupun keterlambatan dengan hal-hal yang lain. Nah, apakah keterdesakan bekerja ini juga tidak akan merubah kualitas pekerjaan? Karena biasanya karena buru-buru, biasanya ada bikin asal. Nah, bagaimana upaya pengawasan secara ketat sehingga kemudian kerja buru-buru tidak kemudian bermuara ke kualitas kerjaan? Nah, itu Pak salah satu alasan kita memberikan perpanjangan waktu, karena memang waktu pelaksanaan yang pertama dorang ketuk terlambat karena di kontrak harusnya uang muka, tapi orang uang muka nanti kasih di September. Waktu pelaksanaan DP tingkat curah hujan semua orang tahu, waktu Oktober November itu sampai Desember memang tinggi. Nah, soal kualitas, saya terus terang selama jadi PPK baru kali ini memang sering bukan marah bukan marah atau berdebat. Kita banyak kali tukar pendapat dengan orang, ini stop robah, ini robah, karena kita punya konsultan pengawas kan. Jadi pengawas lapor, Pak begini-begini. Kita sebagai PPK kita harus tindak lanjut. Konsultannya saya tidak pernah lihat itu di kembali ke soal konsultan ini, tidak ada papan proyek mengenai konsultan. Bagaimana? Ada Pak. Oh ya, saya hanya lihat pelaksana, tapi cuma pelaksana tuh di situ. Tapi konsultannya tidak ada pernah. Di papan proyek kan harus ada. Kenapa nggak dicantumkan? Di konsultan di papan kok tersendiri. Di sebelah mana itu? Nah, itu juga memang beberapa fenomena pekerjaan kan harusnya di atas 1 miliar ada konsultan. Nah, kemudian memang ada beberapa tindakan dari pihak PUPR lalu mereka tidak mengadakan konsultan karena katanya dalam rangka efisiensi dan juga untuk memanfaatkan staf-staf di kantor. Tetapi saya bilang begini, kan ini ada ketentuan yang mengikat mengenai itu dalam rangka ini, buktinya monitor model pekerjaan, nah betul ini banyak yang nggak betul, Pak. Kita lihat-lihat. Nah, sehingga kemudian bagaimana konsekuensi mengabaikan konsultan ini sehingga kemudian kualitasnya kemudian menurun. Nah, ini juga menjadi sorotan serius. Nah, kalau ini kemudian di sini, nah itu yang saya tidak lihat konsultannya siapa nih kalau waktu itu. Sekarang pernah di nama perusahaan. Kita lupa kok DP nama perusahaan, minta maaf soalnya. Oh iya. Oke, apa-apa yang di itu yang mereka ini kan misalnya jadi, itu harus ada kaki atau apa semua. Jadi konsultan itu kan jadi mulai dari proses proses pelaksanaan, mulai pekerjaan. Pokoknya mulai pematangan lahan, pembersihan lokasi, orang sudah terlibat semua. Dan kita untuk konsultan yang dipakai tahun ini, tahun lalu, itu sih bukan mau bilang dorang so bagus sekali, dan mau bilang dorang itu lumayan sekali untuk membantu orang, terlebih dalam pengawasan soal kualitas kerja itu. Nah, sekarang begini. Nah, kemudian kita mau bilang Pak, yang Bapak ditanya tadi itu apakah dengan
begitu nak mau buru-buru sopan Iya. akhirnya. Nah, gara-gara itu loh Pak. Jadi karena jadi tutor pengetatan yang pengawasan pengetatan itu sampai kemudian untuk terjadi. pekerjaan penuh dengan kehati-hatian. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang begini, konsultan ini apa di tender bersama atau tender sebelumnya? Karena menyangkut Beda-beda. apakah pernah nggak dilakukan uji rencana terkait dengan rencana yang rencana konstruksi yang diajukan oleh konsultan? Kan dia Pak konsultan perencana beda, konsultan pengawas beda. Beda. Nah, ini ada konsultan perencanaan nggak? Perencanaan siapa itu? Tritium studi bilang perusahaan. Jadi belum ini yang memang saya beberapa kali juga pertemuan dengan ini banyak yang mengabaikan itu, sehingga saya bilang tadi mau nih mulai jadi bikin jadi ya mudah-mudahan ini memangnya tidak terjadi di ini. Saya juga baru ini karena memang Enggak, makanya BP Etika kan, BP Etika pengadaan barang jasa. Kalau Bapak yang rencana, tak mungkin Bapak yang mengawasi. Tapi kalau kita, Bapak yang rencana, kita yang pengawas. Tapi kita tetap minta. Jadi kita nak bayar 100% Pak perencanaan. Nah, Kita nanti bayar 100% ketika selesai tahun anggaran. Oke. Supaya Nah, sama-sama dengan iya. pengawas. Kalau kemudian perencanaan ini dibuat, ada enggak uji rencana terkait perencanaan dia? Karena Ya. menyangkut bagaimana meneliti kualitas perencanaan dia dan bagaimana juga dia melakukan identifikasi terkait dengan daya dukung tanah tertentu, sehingga kemudian tidak dilakukan pembuatan fondasi itu di dalam tanah timbunan atau tanah dasar. Oh iya Pak. Jadi konsultan perencana itu ketika membangun wajib yang memang sesuatu yang paling wajib pada orang sondir Pak. Jadi sondir itu kan memeriksa tanah itu tanah Tanah bongkar apa ya? kah, tanah padat kah. Jadi ada apa? Dorang Ada ketika analisa dari hukum tanah. ada dasar itu hasil. Jadi DP tanah itu dorang juga uji di Politeknik. Politeknik di labnya mereka. Nah, jadi begitu sih DP mekanisme perencanaan. Kan memang orang harus akui sering kali konsultan perencana lupa itu. Jadi ketika orang membangun dia tahu tanah lombok. Tapi kalau kita yang dua bangunan ini Semua sendiri. ini. Oke, demikian informasi yang diberikan oleh Pak Junaidi sebagai PPK pada Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Minahasa Selatan. Tentunya berharap banyak bahwa pekerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu, diselesaikan dengan waktu yang berdasarkan perjanjian perpanjangannya, sehingga kemudian tidak ada problem-problem lain yang akan muncul berdasarkan perjanjian pekerjaan tambahan. Oke, demikian informasi. Salam sehat.